Oke, hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Dan di video kali ini saya ingin bahas Xiaomi 12 atau Xiaomi 12 yang akan meluncur di Indonesia pada tanggal 7 besok atau 7 April 2022 besok. Saya belum dapat device-nya karena saya ya biasalah masih YouTuber kecil. Jadi saya akan coba compare di video ini, compare antara Xiaomi 12 dan Xiaomi 11 via web GSM Arena ya. Kira-kira update apa saja dan kekurangan apa saja yang ada di Xiaomi 12 kali ini. Oke, langsung saja kita cek untuk GSM Arena di video ini. Yuk. Oke, dan kita sudah masuk ke website GSM Arena. Compare antara Xiaomi 12 dan Xiaomi Mi 11. Oke, kita masuk dulu untuk konektivitasnya di network. Untuk di network ini sama saja ya, nggak ada perbedaan antara kedua device ini. Sudah 5G dan tentunya mungkin bisa dijalankan di Indonesia untuk operator Telkomsel, Indosat, dan XL. Dan ini dia untuk spesifikasinya. Oke, band 40 ada, bandnya di 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79. Oke, itu dia untuk band di Xiaomi 12. Dan kita masuk ke ukuran dimensinya. Untuk ukuran dimensi dia terlihat agak lebih ringkas ya dari Xiaomi Mi 11. Dia memakai ukuran 152,7 kali 69,9 dengan ketebalan 8,2 mili. Untuk Mi 11 dia 163,3 kali 74,6 kali dengan ketebalan 8,1. Berbeda agak jauh ya. Untuk ketebalannya di Xiaomi 12 ini dia lebih tebal 0,1, tapi itu nggak masalah, nggak ada perbedaan kalau 0,1. Tapi untuk ukurannya dia lebih ringkas lagi, antara 152,7 kali 69,9 dengan Mi 11 nya 164,3 kali 74,6. Untuk beratnya sendiri dia lebih ringan, ada di Xiaomi 12 di 180 gram, untuk di Mi 11 di 196 gram. Kemudian untuk proteksi layar ya, untuk perlindungannya di Xiaomi 12 sudah pakai Corning Gorilla Glass, ini sama persis. Untuk back covernya juga sama, Corning Gorilla Glass 5. Untuk frame-nya dia pakai aluminium ya. Kemudian untuk displaynya di sini saya dapatkan beberapa perbedaan antara upgrade dan downgrade. Untuk panelnya sama-sama pakai layar AMOLED dengan kekayaan warna di Xiaomi 12 68 bit color, billion color. Untuk si Mi 11 dia cuma 1 billion color. Ini perbedaannya upgrade lumayan jauh ya antara Xiaomi 12 dan Mi 11. Untuk refresh rate masih sama 120 Hz. Support HDR10+. Sudah ada Dolby Vision untuk Xiaomi 12. Kemudian untuk kecerahannya di Xiaomi 12 ini downgrade ya, cuma di 1100 nits untuk mentoknya. Tapi untuk Mi 11 di 1500 nits. Kemudian untuk ukuran layarnya ya, ukuran layar ini jelas tadi sesuai dengan ukuran bodinya. Di Xiaomi 12 dia pakai 6,28 inch. Kalau di Mi 11 dia pakai 6,81 inch. Kemudian untuk resolusinya, resolusi juga downgrade di handphone ini. Tapi kalau menurut saya ini sih nggak masalah, karena untuk Xiaomi 12 dia pakai ukuran layar dan bodi yang lebih kecil. Jadi otomatis untuk kerapatannya juga masih oke. Untuk Xiaomi 12 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 dengan kepadatan layar 419 ppi. Kemudian untuk Mi 11 1440 x 3200 pixel 20:9 dengan kerapatan pixel 515 ppi. Untuk di Xiaomi 12 ini pakai Full HD ya, tapi kalau di Mi 11 dia pakai 2K. Untuk
resolusi di layar ini sih nggak begitu ngaruh ya, selama dia masih pakai layar Full HD itu masih sangat oke, apalagi untuk panelnya AMOLED. Kemudian kita masuk ke operating systemnya. Dia pakai untuk Xiaomi 12 sudah pakai Android 12 MIUI 13, tapi untuk Mi 11 dia pakai Android 11 MIUI 12.5 kalau di sini. Mungkin akan ada update berikutnya di Mi 11. Minta tolong untuk komentar di bawah kalau kalian sudah dapatkan MIUI 13 ya. Untuk chipsetnya ini berbeda. Sama-sama dari Snapdragon, yang satu dari Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer untuk Xiaomi 12, dan untuk Mi 11 dia pakai chipset Strika Snapdragon 888 5G 5 nanometer. Untuk speed clocknya dia untuk Xiaomi 12 sampai 3 GHz. Kalau di Mi 11 dia cuma 2,84 GHz. Untuk Adreno Xiaomi 12 730, dan untuk Xiaomi Mi 11 660. Kita cek dulu untuk kemampuan Snapdragon 888 sama versusin sama 8 Gen 1. Ini performanya ada peningkatan sekitar 30% ya untuk chipset ini, dimana 8 Gen 1 lebih powerful dibandingkan Snapdragon 888 yang terkenal panas. Mungkin saja untuk 8 Gen 1 tidak terlalu panas seperti generasi sebelumnya ya, karena untuk chipset Snapdragon 888 itu nggak rekomend sama sekali. Bahkan saya nyoba beberapa kali bisa dingin tapi di limit parah. Oke, untuk perbedaan di chipset ini 8 Gen 1 sama Snapdragon 888, yang pertama adalah manufakturnya. Untuk manufaktur Snapdragon 8 Gen 1 dia pakai 4 nanometer, dan untuk Snap 888 dia 5 nanometer. Ini berpotensi untuk Snapdragon 8 Gen 1 ini lebih hemat daya lagi karena beda 1 nanometer untuk manufakturnya. Kemudian untuk performanya dia lebih besar 30% untuk skor AnTuTu Benchmark 9, sekitar 1 juta untuk skornya, sama maksimalnya di 800 ribuan untuk kedua chipset ini. Ini mungkin akan ada sedikit perbedaan ya, penurunan antara kedua chipset ini untuk speednya, karena beberapa brand menurunkan speednya agar tidak terlalu panas di handphonenya. Kemudian untuk kelebihan 8 Gen 1 berikutnya adalah 5% lebih besar kecepatan CPU speed clocknya. Ini dari pihak Xiaomi digas saja ya. Untuk Mi 11 dia pakai 2,8 GHz. Kemudian untuk si Xiaomi 12 dia pakai 3 GHz. Di sini juga tertulis seperti itu. Kemudian masuk lagi ke compare berikutnya di kedua kamera handphone ini. Ini berbeda untuk spesifikasinya, dan sensornya ada downgrade. Tapi jangan salah persepsi ya, karena beda sensor, kadang downgrade, kadang tidak begitu mempengaruhi hasilnya. Kadang sensornya lebih kecil untuk hasilnya, dan tone warnanya kalau tuningnya tepat dia lebih oke daripada sensor yang besar tapi tuningnya kurang oke. Untuk Xiaomi 12 dia pakai 50 megapiksel f1.8. Untuk sensornya 1/1,56 inch. Kemudian sudah support OIS. Kemudian untuk ultrawide dia pakai 13 megapiksel f2.4. Kemudian 5 megapiksel untuk tele makronya untuk Xiaomi 12. Untuk Mi 11 dia pakai 108 megapiksel f1.8. Untuk OIS juga tersedia di sini, dan ukuran sensornya 1/1,33. Kemudian 13 megapiksel untuk ultrawide-nya, 5 megapiksel untuk makro. Dan untuk telenya di sini nggak ada ya untuk Xiaomi Mi 11 ini. Cuma ada lensa ultrawide dan makro saja. Untuk perekamannya kedua handphone ini bisa support sampai 8K. Oke. Kemudian masuk ke kamera depannya, dia untuk Xiaomi 12 upgrade dari sebelumnya 20 megapiksel kini menjadi 32 megapiksel.
Kemudian untuk stereonya juga sama-sama stereo speaker. Kedua disupport by Harman Kardon, dituning by Harman Kardon untuk kedua handphone ini. Jadi nggak ada masalah. Oke, untuk berikutnya untuk WiFi dan untuk NFC juga jelas ada di kedua handphone ini. Secara ini handphone flagship ya. Untuk infrared blaster juga masih tersedia di kedua handphone ini. Ciri khas dari Xiaomi. Kemudian untuk sensornya masih sama pakai under display, optical under display. Kemudian untuk baterai ya, untuk baterai di kedua handphone ini downgrade 100 mAh ya dari Mi 11 yang pakai 4600 mAh, dan untuk Xiaomi 12 dia pakai 4500 mAh. Untuk kecepatan chargernya dia upgrade dari sebelumnya 55 watt kini menjadi 67 watt. Kalau untuk kapasitas baterai sekitar berkurang 100 mAh sih nggak begitu masalah ya, karena untuk kecepatan charger otomatis ditambah dari 50 watt menjadi 67 watt. Ini sama saja oke, nggak ada perbedaan. Lanjut untuk warna di kedua handphone ini. Tertulis di sini ada grey, blue, purple, dan green untuk Xiaomi 12, dan untuk Mi 11 ada horizon blue, cloud white, midnight grey, special edition blue, gold, dan violet. Kita tunggu saja mana saja warna yang akan keluar di Indonesia, di tanah air tercinta kita. Oke, kalau melihat spesifikasi di atas ini sih Xiaomi 12 menurut saya ini rekomend ya, karena ukurannya juga kecil. Kalian tahu saya suka banget untuk ukuran handphone yang sangat kecil. Maaf, ada suara masjid. Nanti kalau masuk jadi nggak masalah ya. Oke, kita tunggu saja untuk harga di Xiaomi 12. Kalau di Mi 11 kemarin itu launching di harga 9999 atau 10 juta kembali 1000 perak. Itu harga yang rekomend sih. Semoga saja untuk Xiaomi 12 ini bisa di bawah 1 juta agar best performance-nya dapat, karena di Xiaomi 12 ini pakai bahan material, body, ukuran, dan chipset yang oke. Kita tunggu saja untuk bagaimana untuk hasil performa game dan hasil kameranya. Semoga saja handphone Xiaomi 12 tidak panas seperti adik saudaranya Mi 11 ini. Oke, demikian saja untuk compare kedua handphone ini. Untuk tambahan ya, untuk slot SD card di kedua handphone ini nggak ada ya. Jadi nggak ada slot SD card. Untuk internal storage-nya dia pakai 256 GB. Sama-sama pakai 256. Oke, demikian saja untuk compare kedua handphone ini, Xiaomi 12 sama Mi 11. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.